Sorotan kami, Saudara, hari ini Polda Metro Jaya memeriksa juru bicara PA212 Haikal Hasan terkait laporan soal ucapannya yang mengaku bertemu Rasulullah dalam mimpinya. Namun hasil tes cepat antibodi Haikal Hasan dinyatakan reaktif COVID-19. Tidak lama setelah masuk ke gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya, Haikal Hasan keluar dari ruangan. Hasil tes cepat antibodi Haikal Hasan dinyatakan reaktif COVID-19. Oleh karena itu, Haikal Hasan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri untuk menjalani tes usap atau swab PCR. Polda Metro Jaya memeriksa Haikal Hasan terkait kasus pencatutan nama Nabi Muhammad yang ia sebut bertemu dengannya dalam mimpi. Ini adalah pemanggilan kedua Haikal Hasan setelah sebelumnya ia tidak hadir dengan alasan berada di luar kota. Ketika ditanya soal pernyataannya terkait mimpi bertemu Rasulullah, Haikal menyatakan hanya berniat menghibur keluarga anggota FPI. Meninggal karena kecelakaan. Boleh nggak kita hibur? Udah, jangan nangis, gitu kan. Mudah-mudahan anak lo masuk surga, gitu. Ya gitu doang. Bukan pernyataan menghibur orang. Ya. Itu kalimat penghibur, Pak. Untuk tujuan menghibur keluarga. Memotivasi, gitu. Memotivasi supaya orangnya udah jangan nangis, udah stop, jangan nangis, gitulah biasa aja. Nggak tahu siapa yang nyebar. Abang, terakhir. Abang kan di sini sebagai terlapor ya. Mungkin abang ada pembelaan mungkin. Ini cuma klarifikasi, habis ini gue pulang, gue asik-asik aja, nggak ada, insya Allah selesai aja semua. Haikal Hasan dilaporkan ke polisi setelah video pengakuannya bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW diunggah ke media sosial. Haikal dituding menyebarkan berita bohong dan penodaan agama yang menyebabkan keonaran dan rasa kebencian. Dengar langsung Rasulullah berkata demikian di telinga saya. Sambil megang tangan Umar, sambil megang tangan Salman. Hari ini saya saksikan. Lebih lengkap di Polda Metro Jaya ada jurnalis Kompas TV Agi Kurniasandi. Agi, selamat sore. Hasil tes antibodi Haikal Hasan reaktif. Pemeriksaannya tidak jadi atau bagaimana kelanjutannya? Pemeriksaannya ditunda terlebih dahulu, Riko dan juga saudara. Tadi juga kami sempat langsung bertanya kepada Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus. Ini mengatakan bahwa benar tadi Haikal Hasan datang ke Polda Metro Jaya dan dilakukan pemeriksaan rapid test. Karena memang ini menjadi SOP dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Siapapun yang datang yang akan melakukan pemeriksaan ataupun yang memenuhi panggilan ke Polda Metro Jaya, sebelum dilakukan pemeriksaan diharuskan terlebih dahulu melakukan tes kesehatan, baik itu tes kesehatan COVID-19 ataupun tes kesehatan lainnya. Dan hasilnya tadi dari Kombes Pol Yusri Yunus ini mengatakan benar bahwa hasil dari rapid test Haikal Hasan ini adalah reaktif. Selanjutnya dari pihak Polda Metro Jaya ini melakukan tes rapid antigen untuk memastikan apakah benar di dalam ataupun di Haikal Hasan ini terkonfirmasi positif atau tidak. Dan hasil dari antigennya Haikal Hasan ini dinyatakan negatif. Namun untuk demi keamanan dan juga memastikan lebih pasti lagi apakah Haikal Hasan ini terkonfirmasi positif atau tidak, akhirnya dari pihak Polda Metro Jaya ini merujuk pihak Haikal Hasan ini untuk dirujuk ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan tes PCR. Hal ini juga tadi disampaikan oleh Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan selama menunggu hasil tes PCR, pihak dari Haikal Hasan ini diminta untuk melakukan isolasi mandiri terlebih dahulu di rumahnya sambil menunggu hasilnya. Nanti kita dari pihak Polda Metro Jaya sendiri akan menunggu bagaimana hasilnya. Dan untuk lebih lengkapnya berikut pernyataan yang telah kami rekam sebelumnya dari Kombes Pol Yusri Yunus selaku Kabid Humas Polda Metro Jaya. Pagi tadi saudara Haikal memang betul bisa dilakukan rapid test antibody yang bersangkutan reaktif. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan SOP-nya selanjutnya adalah menggunakan swab rapid antigen yang bersangkutan non reaktif. Ya, non reaktif. Tetapi untuk lebih meyakinkan lagi karena akan dilakukan pemeriksaan, ya, demi juga keamanan juga daripada petugas, berkoordinasi dengan yang bersangkutan. Kemudian kita rujuk ke Rumah Sakit Polri untuk dilakukan PCR, tes lagi di sana.
Tadi Haikal Hasan, Riko dan juga saudara datang ke Polda Metro Jaya sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian tidak lama, sekitar pukul 11.35, beliau langsung keluar dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus dan langsung dibawa menggunakan ambulan dari yang disediakan oleh Polda Metro Jaya untuk menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Riko. Berarti sekarang nunggu swab tesnya biar jelas positif atau negatif. Saya mau tanya soal konstruksi kasusnya, Gi. Kepolisian apa yang mereka katakan seputar kasusnya? Aku bisa jelaskan lebih banyak. Kalau tadi berdasarkan keterangan yang kami dapatkan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus ini mengatakan bahwa panggilan untuk Haikal Hasan ini adalah untuk memenuhi panggilan klarifikasi terkait dengan sebelumnya ada yang melaporkan beredarnya video Haikal Hasan yang menyebut dirinya bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ini baru dalam tahap klarifikasi. Nantinya jika memang sudah terbukti ataupun telah beberapa alat bukti yang membuktikan bahwa kejadian tersebut telah melanggar apa yang telah dilaporkan, ini tentu akan diproses lebih lanjut oleh pihak Polda Metro Jaya. Dan kasus ini sebelumnya juga telah dilaporkan oleh pelapor yakni Husan Shihab, dan pelapor ini menyampaikan bahwa isi dari ceramah yang mengatakan bahwa Haikal Hasan ini bertemu dengan Nabi Muhammad dalam mimpinya bukan hanya sebatas itu saja, Riko, tetapi juga Haikal Hasan ini mencoba mencatut nama Nabi Muhammad terkait dengan masalah-masalah ataupun kegiatan-kegiatan yang baru-baru ini terjadi, sehingga inilah yang dikhawatirkan oleh pihak pelapor ini, takutnya ini menjadi alasan bagi pihak lain untuk melakukan ataupun melawan dari pihak kepolisian. Selain itu, sedangkan dari pihak Haikal Hasan ini mengatakan bahwa video yang beredar itu tidak tahu siapa yang merekamnya, melainkan tetapi Haikal Hasan ini menyampaikan bahwa video itu dibuat untuk memberikan motivasi kepada keluarga dari Laskar FPI yang sebelumnya terkena tembakan oleh pihak kepolisian, dan pada saat itu ini memberikan motivasi kepada keluarga dari pihak FPI. Dan ini pun masih didalami oleh pihak kepolisian apakah nantinya akan memanggil ahli-ahli atau saksi lain. Namun yang jelas ini pelapor ini menuduh bahwa Haikal Hasan ini telah melanggar pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dan juga pasal 156 huruf A KUHP dan atau juga pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Kita tunggu, Riko, bagaimana nanti kelanjutannya dan juga menunggu hasil PCR dari Haikal Hasan. Jika nantinya hasilnya positif, tentu ini pihak kepolisian akan menunggu sampai dengan Haikal Hasan ini negatif atau dalam proses penyembuhan. Jika hasilnya positif, tentu nanti akan ada pengagendaan ulang untuk pemenuhan panggilan klarifikasi dari pihak Haikal Hasan. Riko. Jurnalis Kompas TV Agi Kurnia Sandi dari Mapolda Metro Jaya.